warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kita selalu diberi kelapangan hati dan kenikmatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga negara kita ini segera membaik dan dunia tersenyum kembali. Oke. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Santina Vita Sari Fauziah dan rekan saya Zalfa Saifatun Nisa. We are from Piawud 5B. Kita akan membahas tentang, ada yang tahu? Nah, yang pertama ada pendidikan khusus, kemudian ada pendidikan layanan khusus, dan ketiga ada pendidikan kebutuhan khusus. Oke. Nah, sebelumnya ada pengantar dulu nih. Kan ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, hari ini Santi mau menyampaikan Quran surat Toha ayat 114, di mana potongan ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi zidni ilman. Nah, artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Sebelum kita belajar, maka lebih baiknya kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang pertama tentang pendidikan khusus. Ada yang tahu pendidikan khusus itu apa? Check it out. Nah, menurut pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Jadi, pendidikan khusus itu ada dua. Yang pertama, ada kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial. Dan yang kedua ada yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Seperti itu, semoga dipahami ya. Oke. Dikutip dari Wikipedia, pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, yaitu dalam bentuk sekolah luar biasa atau SLB, seperti yang kita ketahui ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan atau memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Selanjutnya, apa sih fungsi dari pendidikan khusus? Nah, terdapat dua fungsi. Yang pertama ada bagi peserta didik yang berkelainan, yang kedua ada bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Fungsi pendidikan khusus bagi peserta didik yang berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial. Yang kedua, bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, pendidikan khusus berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya. Jadi, bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dan bakat yang istimewa, pendidikan khusus ini berguna untuk sebagai jalan dia mewujudkan prestasi dan keinginan atau bakatnya itu. Oke.
Nah, menurut Zainal Alimin dalam Kustawa tahun 2013 halaman 20-21, fungsi pendidikan khusus itu ada 3. Yang pertama fungsi preventif, fungsi intervensi, dan fungsi kompensasi. Untuk fungsi preventif itu adalah upaya pencegahan agar tidak muncul hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu. Nah, hambatan belajar pada anak dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama faktor lingkungan, kedua faktor diri anak itu sendiri, yang ketiga adalah interaksi antara lingkungan dan diri anak itu. Kemudian yang kedua ada fungsi intervensi. Fungsi intervensi yaitu upaya menangani anak agar dapat mencapai perkembangan optimum sejalan dengan potensi yang dimilikinya. Nah, yang ketiga ada fungsi kompensasi, yaitu dalam bentuk pendidikan kebutuhan khusus, fungsi kompensasi ini diartikan sebagai upaya pendidikan untuk menggantikan fungsi yang hilang atau mengalami hambatan di fungsi yang lain. Seperti itu. Lalu, apakah ada tujuan khusus dari pendidikan khusus? Nah, ada dua tujuan ya. Yang pertama bagi peserta didik berkelainan, yang kedua bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Tujuannya bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Dan untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa bertujuan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan, perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain. Seperti itu. Nah, ada penyelenggaraan pendidikan khusus. Ada 3. Yang pertama bagi peserta didik berkelainan, yang kedua ada bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, dan yang terakhir ada program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Bagi peserta didik, penyelenggaraannya semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi apapun itu ya. Kemudian, ada bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, yaitu satuan pendidikan formal, TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, atau berbentuk lainnya yang sederajat. Kemudian, ada program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, ada program percepatan atau program pengayaan. Oke, selanjutnya. Terlewat. Materi kedua yaitu pendidikan layanan khusus. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 23 Ayat 2 bahwa pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Selanjutnya, fungsi pendidikan layanan khusus adalah memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Jadi fungsinya adalah memberi pelayanan khusus bagi anak-anak yang daerahnya jauh dari perkotaan, seperti itu, lebih tepatnya di daerah terpencil. Nah, ada tujuan pendidikan layanan khusus, yaitu untuk menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi. Jadi setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan, ya. Semuanya berhak mendapatkan pendidikan, baik itu yang ABK atau anak berkebutuhan khusus atau yang normal. Semuanya rata. Seperti yang sudah dijelaskan dan dibahas pada presentasi minggu kemarin. Kemudian ada penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, yaitu pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, informal. Jadi bisa dalam 3
jalur itu. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Zalfa Saifatunisa. Dari saya sekian dan terima kasih. Semoga dapat dimengerti ya.